أيها المسلمون أيها المسلمون وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai ayat di fase dakwah di kota Mekah. Tapi tidak ada satupun ayat yang mewajibkan kaum muslimin untuk mengangkat senjata. Namun ketika menjelang hijrah, atau kalau menurut riwayat Ibnu Abbas setelah hijrah sebelum Rasulullah sampai ke kota Madinah, turunlah surah Al-Baqarah ayat 216 yang saya bacakan tadi. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian untuk berperang. Wa huwa kurhul lakum, walaupun itu suatu hal yang tidak kalian sukai atau yang kalian benci. Boleh jadi wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu. Wa huwa khairul lakum, padahal sesuatu itu bagus bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, bisa jadi engkau mencintai sesuatu pada sesuatu itu mendatangkan keburukan bagimu. Wallahu ya'lamu, Allah tahu, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya Al-Qur'an Al-Azim menyebutkan di dalam tafsirnya di dalam ayat 216 ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu," barang siapa yang sudah meninggal dunia tapi tidak pernah ikut di dalam suatu peperangan, wa lam yuhaddits nafsahu bi ghazwin, dan tidak pernah sedikit pun di dalam dirinya terbersit ingin dalam sesuatu peperangan, mata maitatan jahiliyah, maka dia bisa jadi mati dalam keadaan jahiliyah. Dan ternyata di dalam buku Panglima Besar Jenderal Sudirman itu ditemukan pamflet yang disebarkan di Surabaya, di Semarang dulu baru disebarkan di Surabaya, bahkan dicetak ulang disebarkan di Medan, di Bandung ketika menghadapi serangan-serangan sekutu setelah kita memproklamasikan kemerdekaan, yang judulnya Insyafilah, pakai ejaan lama, pakai SJ, Insyafilah. Apa maksudnya? Sadarilah. Insyafilah, barang siapa mati padahal sewaktu hidupnya belum pernah turut berperang membela keadilan, kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan hatinya berharsat perang pun tidak, maka matilah ia di atas cabang kemunafikan. Disebarkan oleh berita-berita dan pamflet-pamflet Pertahanan Rakyat Indonesia, dulu namanya PRI, Pertahanan Rakyat Indonesia, tempel di pojok-pojok jalan, di kantong-kantong Republik. Karena waktu itu sekutu mendarat, membonceng, kemudian Belanda membonceng di sana. Mereka mengatakan bahwa kami ingin mengembalikan ketertiban, melepaskan tawanan-tawanan Jepang, interniran. Kalau di Jakarta ini di dekat ini stasiun Tanah Abang, daerah situ, interniran. Orang-orang kulit putih masukkan di dalam semacam camp tawanan di bawah pendudukan Jepang. Kalau yang kemudian timbul menjadi perang besar itu dan membuktikan kepiawaian Jenderal Sudirman, itu pembebasan tawanan-tawanan Jepang di Ambarawa. Sekilas dulu, sebelum kita masuk ke pembahasannya.
Dan kita tahu Panglima Besar Jenderal Sudirman walaupun dalam keadaan sakit ketika ditandu, ya, tidak selalu ditandu, kadang-kadang naik delman, terus ke Ponorogo itu diselundupkan dengan mobil. Jadi ada yang pakai tandu, ada yang tidak. Nah ketika ditandu itu, beliau paru-parunya satu sudah tidak berfungsi. Baru saja operasi bulan Oktober 1948 itu. Persis setelah agresi pertama. Ketika agresi kedua banyak orang yang menduga Jenderal Sudirman, panggilan akrabnya Pak Dirman, itu nggak bakal berdiri lagi. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan. Kenapa salah satunya? Di dalam buku Letjen Cokro Pranolo, pernah jadi gubernur Jakarta. Ini dulu beliau ini adalah ajudannya Jenderal Sudirman, waktu masih mayor. Tidak pernah, satu hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Jenderal Sudirman itu, sholat malam, sholat tahajud. Tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal. Dan ayat yang paling sering beliau sampaikan kepada, kalau menyapa pasukan itu bukan pasukan, gitu ya, tapi anak-anakku. Ya, di sini. Slide pertama ini. Sapaan yang paling diingat oleh semua pasukan Pak Dirman itu, kalau disapa tuh anak-anakku sekalian. Jadi beliau memposisikan diri sebagai bapak. Makanya di lingkungan TNI Angkatan Darat disebut Bapak Prajurit. Nama lain Jenderal Sudirman. Jadi Jenderal Sudirman profilnya kalau kita lihat di gambar ini, saya bisa zoom ya, alhamdulillah bagus. Kiri kanannya opsir-opsir, perwira-perwira, pakaiannya jelas kan? Ya, ada pangkat, tuniknya, pakaian ke bawah, sepatu boot dan sebagainya. Lihat Jenderal Sudirman. Hanya pakai, sebenarnya bukan blangkon itu, disebutnya ikat wulung berwarna hitam, mantelnya ini berwarna hijau gelap, seperti sejadah itu tuh, yang di tengah yang saya tadi di situ posisinya. Mantelnya hijau dan selalu terselip keris nih kalau kita zoom, kelihatan nggak? Keris. Oh iya, keris itu. Bukan berarti beliau tidak bisa menembak. Beliau 4 bulan dididik di peta, di pusat pendidikan Chandra di mukanya pembela tanah air itu di Bogor itu 4 bulan. Jarang orang bisa lulus langsung jadi dai dancu, jadi komandan batalion, jarang. Beliau cerdas, bisa naik kuda, dan seterusnya. Tetapi beliau memilih ketika mengobarkan perjuangan, layaknya orang sahaja, bersahaja. Kalau kita lihat kan orang, kita nggak nyangka di antara 1, 2, 3, 4, 5 ini, kita nggak nyangka di antara berlima itu, yang jenderal justru yang pakai blangkon, yang bawa keris. Mana kita menduga? Seperti itu. Sangat bersahaja Jenderal Sudirman itu. Ya. Dan beliau terkenal bukan karena kerasnya, layaknya banyak mungkin tokoh-tokoh militer, bukan karena disiplinnya, walaupun beliau disiplin. Tetapi adalah watak kebapaannya, cara beliau menyapa. Kadang-kadang beliau turun ketika naik kuda sedang inspeksi di wilayah Kroya, beliau batalion peta di Kroya. Kroya itu kalau kita mau naik kereta, mau ke Cilacap tuh langsirnya di Kroya. Mundur dulu, terus atret, baru menuju Cilacap. Ya, nggak bisa langsung. Jadi harus atret di Kroya. Kalau terus Jogja. Jadi di situ beliau. Sehingga kadang-kadang karena tampil dengan bersahaja, kan orang Indonesia ini dari dulu bukan sekarang aja, itu suka menilai orang itu dari penampilannya tok. Ya, penampilannya kurang meyakinkan, langsung menganggap remeh. Biasaan kita itu. Biasaan kita. Sehingga kita itu kadang-kadang bingung membedakan atau kesulitan membedakan mana yang pemimpin beneran, mana yang cuma bajunya pemimpin. Beliau kalau sedang berada di tengah-tengah prajuritnya, sekilas tidak ada bedanya dengan prajuritnya. Tidak ada bintang-bintang yang beliau letakkan di dadanya. Tidak ada. Begitu. Dan menyapa orang. Selalu kisah beliau itu mengingatkan kita akan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan ketika berada di tengah orang-orang yang sebenarnya statusnya adalah budaknya, hamba sahayanya. Itu orang melihat tidak ada bedanya, pakaian yang enggak berbeda dan sebagainya, cara ngomong dan sebagainya. Kalau orang kadang-kadang kalau sudah kaya sedikit langsung berubah ya. Oh, langsung berubah, ya.
Langsung berubah. Nah, begitu. Dan beliau aktif di dalam banyak organisasi. Beliau di Hizbul Waton. Singkatannya HW. HW itu adalah kepanduannya Muhammadiyah. Karena beliau itu aslinya guru. Guru beliau itu. Makanya kadang-kadang kalau sudah ketemu dengan perwira-perwira jebolan Kenil, Koninklijk, KNIL, Netherlands Indisch Leger, itu tentara kerajaan Belanda di Hindia. Jadi pasukan Belanda, Londo Ireng kalau istilahnya dulu, Belanda hitam. Tapi banyak di antara mereka yang insaf, kemudian mendukung Republik. Banyak yang ikut rombongan Belanda, banyak. Nah, di antara opsir-opsir atau perwira-perwira Kenil, beliau suka dianggap remeh. Karena beliau tidak dididik dengan kesombongan Belanda kalau mendidik militer. Beda dengan Jepang. Beda dengan Jepang. Itu kalau ceritanya disampaikan, jam 2 aja nggak cukup waktunya. Saya dikasih waktu sampai jam 1. Saya ingin menyampaikan yang paling esensial. Kalau masalah di mana beliau berperang, bagaimana memimpin, itu di Google aja beres. Nggak usah ada yang duduk di sini. Google aja selesai. Saya ingin ambil serapan intisarinya. Beliau itu aktif di Hizbul Waton, guru pramuka. Makanya orang Muhammadiyah, saya tinggal di lingkungan Muhammadiyah separuh lagi NU. Di Masjid At-Taqwa di Beji Timur di Depok itu ada lapangan, orang awam menyebutnya lapangan Hawaii. Saya pikir jauh banget, ini Honolulu-nya sebelah mana gitu kan. Ya, Honolulu kan, Honolulu Hawaii atau Pearl Harbor-nya mana ini. Ternyata Hawaii itu karena nggak ngerti bahwa itu aslinya lapangan HW. HW jadi Hawaii. Aslinya HW itu 2 huruf. H dan W. Hanya Hizbul, W-nya itu Al-Waton. Kepanduan negeri kalau mau diterjemahkan secara bebas. Kalau secara kaidah bahasa Arab, Hizb itu pasukan atau partai, Waton negara, pembela negara. Dulu pendiri Muhammadiyah itu melihat di lapangan, di alun-alun Yogyakarta, ada orang-orang Belanda berlatih baris berbaris pakai baju mentereng. Ditanya sama para kiai, bagaimana hukumnya kita ini berlatih militer, semi militer untuk mempertahankan negeri? Wajib, kata beliau. Maka berdirilah Hizbul Waton. Jadi bukan terinspirasi dari Baden Powell, bukan. Dari bawah anak-anak sahabat dulu dididik untuk mencintai Islam dan negerinya. Maka muncul Hizbul Waton. Jadi ketika beliau di training ke peta, itu sudah natural. Orang Jepang juga bingung, ini kok guru, tapi dididik sebentar saja cerdas, bisa jadi perwira. Kan jadi perwira itu kan perlu otak, bukan otot aja. Otaknya harus jalan. Kalau cuma ototnya saja jadi prajurit. Mohon maaf, ini bukan merendahkan. Di mata Allah semuanya baik. Semuanya derajatnya sesuai dengan takwa. Tapi kalau kita bicara organisasi militer, ya yang harus punya akal yang lebih kuat yang jadi perwira. Bahaya kalau perwira nggak bisa mikir. Bahaya. Nah, beliau masuk ke peta, ya. Kalau di Sumatera, kalau di Palembang dulu namanya Gyugun, bukan peta, Gyugun. Tapi sama, programnya sama, yaitu mempersenjatai pribumi agar Jepang menjelang kekalahan tahun 43 kan berdirinya. 43 itu Jepang sudah sering kalah. 44 lebih banyak lagi kalahannya, 45 dijatuhkan bom atom. Jadi Jepang sudah tahu bahwa dia ini akan lemah. Maka dia butuh bantuan. Butuh bantuan dari negeri-negeri yang dijajah, termasuk Indonesia. Maka dibuatlah program milisi atau pelatihan bantuan militer. Nah, kalau Indonesia sekarang apa istilahnya? Komcat, komando cadangan. Nah, pernah dengar ya? Pernah dengar kan? Nah, harus nggak dengar berarti kurang ngikutin perkembangan. Makanya beliau suka disepelekan dengan istilah bocah desa didikan darurat Jepang. Nah, tapi beliau tidak pernah marah dilecehkan seperti itu, tidak pernah. Cukup nanti laga militer Palagan Ambarawah yang membuktikan kualitas beliau. Itu yang pertama. Nah, ini gedung ini kalau ada yang pulangnya ke Bogor, belum tentu pernah mampir di Museum Peta Pembela Tanah, mampir yang Bogor, atau kalau punya waktu ke Bogor mampir di sini. Ya. Ini dulu tempat pendidikan seluruh peta.
termasuk Jenderal Sudirman. Di sini juga beliau ketika bawahannya berontak, karena Jepang itu kan kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang bengis. Terutama Kampeitai. Kampeitai itu apa? Pasukan polisi rahasianya. Itu yang nyiksa orang. Itu yang kalau nyiksa orang tuh bengis. Ya, perlu saya ceritakan, mengerikan. Nah, dilatih di sini. Namanya Boei Gyugun Resentai. Atau lebih sering disebutnya Bogor Resentai saja. Nah, disitulah beliau dilatih. Di situ juga beliau divonis mati. Alhamdulillah kita sudah merdeka. Sehingga eksekusi beliau, tadinya kan sudah dihukum sama Jepang. Dihukum mati. Tapi eksekusinya tidak dilancarkan. Sehingga beliau tetap hidup. Allah masih memilih beliau untuk memimpin perjuangan kita. Republik Indonesia ini. Beliau tekun beribadah. Tidak pernah meninggalkan sholat malam. Puasanya terus. Senin dan Kemis. Ya. Masya Allah kalau bicara sunnah Nabi SAW dilakukan oleh beliau. Makanya ketika memimpin itu tidak memimpin dengan emosi. Memimpin dengan intuisi yang kuat. Ketika Inggris mendarat di Semarang dengan alasan mau membebaskan interniran di Magelang, terus Ambarawa, beliau sudah tahu ini upaya terselubung ingin memecah Jawa jadi dua bagian. Memecah Jawa jadi dua bagian. Makanya beliau menyiapkan pasukan, awasi, kalau mereka melaksanakan sesuai dengan apa yang mereka katakan, biarkan. Tapi kalau mereka mempersenjatai interniran itu, serang. Pecah perang. Nggak ada rasa takutnya. Padahal Inggris, Belanda, itu kan baru menang perang dunia kedua. Kan sekutu mereka itu, allied. Persenjataannya yang turun di Semarang, yang turun di Surabaya, yang turun di Palembang, itu persenjataan ex-Amerika semua. Tank bajanya Sherman, M4, yang kecil-kecil itu yang sedang, yang gede itu termasuk besar, yang kecil-kecil kayak Stuart. Ya. Di Palembang itu dulu dipajang di depan Pasar Cinde, ada satu itu. Kecil banget. Kayak apa namanya main-main. Tapi dulu sudah sangat mengerikan itu. Ketika turun di jalan-jalan itu sudah membuat gentar orang. Bunyinya saja, getarannya saja kayak mau apa? Gempa bumi. Kalau dia jalan. Kita tidak punya satupun kendaraan militer. Kalaupun ada brand carrier yang kita rebut dari Jepang. Nah, Pak Dirman ini Masya Allah kepada pasukannya menanamkan nasionalisme. Dan beliau juga termasuk kalau di atas tadi ikut dalam gerakan koperasi, ikut dalam apa yang disebut dengan BPMR, Badan Pengurus Makanan Rakyat. Masya Allah. Jadi bukan hanya guru, bisa memimpin pasukan, tapi hatinya lembut, terus tidak segan-segan membantu masyarakat. Ingat ya dulu ketika Jepang itu walaupun cuma 3 bulan, walaupun hanya 3 bulan menjajah kita, tapi masyarakat itu sengsara. Kalau kakek saya masih mengalami Jepang itu. Beliau sebelum meninggal dunia sering mengingatkan. Dulu kita cuman pakaian itu dari karung goni. Tahu karung goni nggak? Karung yang biasa untuk apa namanya? Iya macam-macam makanan dimasukkan situ ya. Beras lah atau apa. Itulah yang dijahit karena tidak ada bahan-bahan yang lain. Yang bagus-bagus, yang katun dan semuanya dibawa untuk pasukan Jepang berperang. Ya udah masyarakat tinggal pakaian-pakaian yang gatel kemana-mana kalau pakai itu. Begitu. Jadi wajar kalau kemudian Jenderal Sudirman nantinya pada saat pemilihan siapa yang menjadi panglima mendapatkan dukungan dari para perwira-perwira militer. Ya. Terjadi peristiwa satu peleton Kaigun itu angkatan laut Jepang, melakukan teror, menyita, mengambil makanan-makanan masyarakat di Cilacap. Dilihat sama peta Cilacap, dikejar, pas di luar kota disergap. Dibunuh semua itu Jepang. Mati semua. Ya, karena prinsip waktu itu Jenderal Sudirman. Kalau kita disiksa, kalau kita dijemur, kalau kita dilatih sampai nyaris mati, nggak apa-apa. Tapi kalau rakyat jangan. Jadi garisnya itu adalah ketika rakyat sudah mulai dianiaya oleh penguasa waktu itu, penjajah waktu itu, anak buahnya bergerak. Dan ketika Jenderal Sudirman dipanggil sebagai kepala batalionnya, komandannya itu, nah ini benderanya itu seperti ini, bendera peta zaman dulu, ya, gabungan antara unsur-unsur Islam dan unsur-unsur Jepang.
Warna hijaunya jelas melambangkan Islam. Kemudian bulan sabit dan bintang jelas Islam. Tetapi sinar-sinarnya merah, itu khas Jepang. Bendera Jepang itu bendera perangnya, perang dunia kedua kan bendera Jepang itu bukan hanya titik merah di tengah, tapi ada sinar-sinarnya, Hinomaru. Nah, itu dilarang sekarang di Jepang, nggak boleh mengibarkan bendera itu, karena bendera itu dilarang sejak Jepang kalah perang dunia kedua. Itu dianggap bendera perang. Makanya sekarang Jepang kemana-mana benderanya hanya putih dan merah ya, nggak ada lagi sinar-sinarnya. Dulu pakai begini, seperti ini. Jadi ini kompromi antara Jepang dengan para alim ulama untuk membentuk peta, membentuk Heiho, kemudian membentuk Hizbullah, membentuk Sabilillah, macam-macam laskar-laskar yang dibina oleh Jepang. Ya, Jepang punya kepentingan, kita juga perlu berlatih karena kita tahu kalau Jepang balik lagi ke negerinya, pastilah Belanda itu akan mencoba berkuasa kembali. Kan mereka kalah, terusir mereka sama Jepang dalam waktu dua pekan. Ada yang mengatakan cuma 3 pekan. Jadi seluruh Hindia Belanda itu dari Aceh sampai dengan nggak sampai dengan Papua tidak sampai, tetapi batasannya itu Maluku sampai ke timur. Itu semua hanya dalam waktu 2 pekan atau 3 pekan berhasil direbut oleh Jepang. Jadi memang secara militer hebat. Nah, ketika bawahannya ini kemudian melakukan eksekusi kepada Kaigun, wah Jepang marah. Tapi Jepang tidak berani mengejar. Rombongan para pelakunya ini, peletonnya ini, melarikan diri ke hutan di daerah Sidoarjo. Lari ke sana mereka, tidak berani dikejar karena hutan itu dianggap angker oleh Jepang. Jepang takut juga, jadi punya juga superstitious, mereka itu takut. Untuk mengerahkan peta setempat, mereka juga tidak mau. Karena mereka tahu peta Kroya, pembela tanah air di Kroya, dan peta yang ada di Cilacap, dua-duanya loyal kepada Jenderal Sudirman. Waktu itu pangkatnya masih komandan batalion ya. Komandan batalion itu sudah kolonel belum ya? Kayaknya belum. Allahu a'lam bishawab. Ya. Dipanggillah beliau ke Bogor, dan kemudian di Bogor divonis, ditangkap dan divonis. Beliau dengan Judanco Sugeng Taram dipanggil. Diadili secara militer, divonis, dijukukan, tinggal tarik senapannya saja. Dia sudah dibariskan, tetapi keburu ada perkembangan politik. Jepang kemudian menyerah, bertekuk lutut dengan sekutu karena dua kotanya dibom, Hiroshima dan Nagasaki. Bertekuk lutut, menyerah tanpa syarat. Salah satunya mereka harus menghentikan aktivitas pendudukan dan menyerahkan kembali kepada pemilik sebelumnya. Makanya Indochina balik lagi ke Prancis, Hong Kong balik lagi ke Inggris, Singapura balik lagi ke Inggris, Filipina kembali lagi ke Amerika Serikat. Dan Indonesia yang sudah memproklamirkan diri satu-satunya negeri yang berani mengambil waktu vakum, waktu kekosongan kekuasaan itu untuk proklamasi. 17 Agustus 1945. Jadi ketika itu kita juga sebenarnya waktu itu diikat sama Jepang. Makanya ada tentara Jepang yang loyal kepada atasannya, ada yang setengah hati, ada yang pro Indonesia, ada yang pro Republik itu ada. Mereka yang kemudian menyeberang bawa senjata, peralatan, masuk ke dalam rombongan tentara Republik Indonesia. Dulu baru BKR, kemudian berubah jadi TKR, kemudian berevolusi jadi TNI. Ya. Jadi Panglima Sudirman itu Panglima TKR aslinya sebelum jadi TNI. Pangkat terakhir beliau Letnan Jenderal. Setelah meninggal dunia tahun 50, jadi Jenderal Bintang 4. Anumerta. Setelah meninggal naik 1 level. Setelah itu di zaman Pak Harto, ya Presiden Soeharto, naik bersama 3 orang. Bersama 2 orang. Jenderal Sudirman, Jenderal Abdul Haris Nasution, sama Jenderal Soeharto. Semuanya jadi Jenderal besar. Bintang 5. Jadi bintangnya bukan berbaris lagi, tapi melingkar. Nah gitu. Itu sejarahnya kenapa beliau disebut Pangsar. Panglima besar. Bintang 5 itu. Sekarang kita cari jenderal paling tinggi, bintangnya hanya bisa 4. Khusus bisa dapat sampai 5 itu. Hanya 3 orang di sejarah Indonesia. Hanya 3 orang. Bintang 5. Lanjut, tambah dikit lagi. Bismillah. Jadi setelah dihukum mati tidak terjadi, dia datangi itu kemudian Kolonel Yamaguchi Taisha yang berkedudukan di Bogor, kata dia, "Tuan, sekarang datang saatnya saya mengadakan perhitungan dengan Tuan." Jadi ditantang. Ya.
Kalau sesuai dengan janjinya, Jepang itu sebenarnya sebelum dibom sama Amerika sudah memfasilitasi mendukung Indonesia merdeka. Setelah dibom, mereka merasa terikat dengan janji mereka dengan sekutu, karena kaisarnya sudah tunduk. Tetapi sebagian tentara di Indonesia, tentara Jepang, bala tentara Jepang, memihak Indonesia. Banyak yang memihak. Di Taman Makan Pahlawan Bogor itu ada 5 pahlawan. Kalau kita lihat namanya, Muhammad Shinjiro. Itu salah satu yang saya ingat. Banyak yang lain. Jadi rata-rata mereka yang memihak Republik, rata-rata masuk Islam. Beristrikan dengan orang-orang Indonesia. Anak-anaknya blasteran lah, Jepang, Indo. Ya, itu. Rata-rata masuk Islam. Di Taman Makam Pahlawan Kalibata saya tidak ingat. Tapi kalau yang Bogor saya ingat, ada satu. Muhammad Shinjiro, itu bahkan kalau menjelang, biasanya 17 Agustus itu Kedutaan Besar Jepang ngirim karangan bunga kepada tentara-tentara mereka yang meninggal di tanah Indonesia, statusnya sebagai TNI. TNI. Nah, itu kisah di belakang kisah. Jadi kata dia, kita akan ketemu lagi. Nah, menariknya bahwa peta yang ada di Banyumas akhirnya meluas. Jadi ketika beliau pulang, dari Bogor pulang, itu satu-satunya batalion dan yang tidak mau dibubarkan, karena Jenderal Nagano yang menguasai wilayah Jawa, itu membubarkan semua peta dan heiho. Satu siapa? Petanya Kroya. Petanya Daidancho Sudirman. Gak mau bubar, kenapa? Syarat bubar, satu kesatuan, harus ada komandannya. Kata mereka, komandan kami belum jelas di mana posisinya. Terakhir kalian panggil, bukan untuk dieksekusi kan? Dijebaknya itu, seperti Pangeran Diponegoro, dijebaknya itu, diundang ke Bogor untuk pelatihan. Kalau Pangeran Diponegoro, diundang ke Magelang untuk berunding. Terus ditangkap kan? Nah, mirip, kekejiannya mirip. Tapi Alhamdulillah Allah selamatkan. Kata mereka, kalau mau bubar, harus ada komandan kami. Kalau enggak bubar. Kalau dibubarkan paksa perang. Itu didikan beliau ya. Jadi bukan tentara kaleng-kaleng. Bukan tentara kaleng-kaleng. Siap mati untuk Allah, ya, demi Allah, dan untuk Ibu Pertiwi. Makanya kode beliau itu ketika Jepang Belanda belum nyerang itu, jadi kode beliau, sandi beliau, nanti kata beliau, kalau kita diserang sama Belanda, waktu itu hampir semua politisi tidak mungkin Belanda nyerang. Mereka butuh kita. Pasti berunding nih, kata politisi-politisi waktu itu. Tapi kata Pangeran Sudirman, saya punya firasat, gerakan mereka ini cuma ngulur waktu. Perjanjian Linggajati cuma ngulur waktu. Mereka mau nyebar pasukan supaya nanti kalau sekali serang, semuanya jatuh. Gitu. Maka Jenderal Sudirman mengeluarkan maklumat. Di semua daerah harus siaga. Terutama di perbatasan-perbatasan, batas-batas. Kodenya cuma satu. Ibu Pertiwi memanggil. Kalau sampai ada perintah itu, berarti kalian ada musuh, tembak, udah, nggak usah pakai nanya lagi status kita perang apa enggak. Saya kalau baca kisah beliau ini, sayangnya saya cuma setengah jam ini, tapi nggak apa-apa lah, lanjut, sedapat-dapatnya. Oleh sebab itu, ketika kita nanti mulai berhadap-hadapan ketika perang meletus, ya, ketika perang meletus, tentara Purwokerto atau Banyumas secara keseluruhan itu kan karesidenan Banyumas di tengah-tengah itu. Atau kadang-kadang disebut resimen kelima, yang kemudian menjadi divisi kelima, itu yang di bawah Jenderal Sudirman, karena semuanya seperti Pak Gatot Subroto, Pak Abimanyu, Pak Isdiman yang syahid nanti di Pak Ambarawa, kemudian Pak Suprapto dan Pak Bakhrun semuanya sepakat, walaupun yang paling muda Sudirman jadiin komandan. Itu. Jadi usia, ya, untuk jadi pemimpin tidak harus usianya itu tua-tua. Apalagi pemimpin perang. Dan jangan lihat sebelah mata, beliau sakit. Ya, memang satu-satunya, mungkin dalam tanda kutip, satu-satunya kelemahan beliau itu adalah beliau perokok berat. Itu aja. Istrinya sudah berkali-kali, Mas, kalau mau perang, mau mimpin, berhentilah merokok. Istrinya tuh ngomong gitu. Ya, nih yang calon-calon pahlawan-pahlawan, berhentilah merokok. Serius. Ya. Kita boleh beda pandangan untuk masalah ini. Tetapi kalau kita bicara Jenderal Sudirman, akhirnya beliau berhenti. Beliau berhenti. Masya Allah. Ya. Itu kalau punya istri soleha. Gitu. Masya Allah. Lanjut kemudian, tentara ini paling lengkap. 1 menit.
Tentara ini paling lengkap, slide terakhir. Jadi kalau resimen lain itu senjatanya satu pucuk senjata untuk bertiga orang. Jadi kalau perang gimana? Yang bawa senjata lari di depan, yang dua tangan kosong lari di belakang. Nanti kalau dia ketembak, jatuh, gantian. Jadi yang terakhir gimana kalau yang depan gak mati-mati? Mungut dari lawan. Makanya dulu latihannya senjata lawan. Jadi kalau ada senjata lawan itu dipretelin, dilatih. Karena besok megang senjata lawan, kalau udah tahu gimana cara mengoperasikannya, dimana kuncinya dan sebagainya, selesai. Kebayang nggak perang begitu? Bertiga, tapi saya kasih bedil satu. Yang punya bedil lari depan, yang dua di belakang lari. Kalau dia syahid, ngambil. Syahid lagi ngambil. Kayak perang Mu'tah. Zaid bin Harisah syahid, kemudian Ja'far bin Abi Thalib syahid, Abdullah bin Rawah syahid kan? 3 orang kan? Khalid bin Walid. Baru kaum muslimin bisa mengatur situasi. Nah, yang terakhir ini cuma rentetan setengah menit. Siapa yang diajak ketawa sama beliau ini? Urip Sumoharjo, Letnan Jenderal. Urip Sumoharjo ini sudah jadi polisi, sudah jadi tentara ketika Jenderal Sudirman baru lahir. Nah, tadinya presiden, bukan presiden, PPNI, ya, Panitia Pusat Kemerdekaan Republik Indonesia itu menunjuk Deidanco Supriyadi. Tahu Supriyadi nggak? Itu yang memimpin Peta Blitar. Wow, itu yang lebih dahsyat lagi. Satu kota dibabat sama dia, tentara Jepangnya. Nah, beliau diangkat, tapi beliau itu nggak jelas juntrungnya di mana. Mungkin syahid, mungkin sudah dieksekusi, layaknya Jenderal Sudirman, tapi Jenderal Sudirman selamat. Karena kekosongan, tidak boleh kan kosong, maka de facto naiklah kepala staf. Kepala stafnya siapa? Urip Sumoharjo. Cuma masalahnya ditentang oleh seluruh kepala batalion di Jawa dan plus Sumatera. Sebagian besar menentang. Kenapa? Karena Urip Sumoharjo ini lulusan KNIL. Kalau kepala-kepala batalion lulusan PETA, pembela tanah air. Yang satu dididik Belanda, yang satu dididik Jepang. Maka dibuatlah conference. Pertemuan untuk menentukan siapa yang harus jadi panglima. Karena tidak mungkin tentara nggak ada panglimanya. Ada 5 nama, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ya. Termasuk juga nama Jenderal Sudirman. 3 kali putaran. Putaran pertama rontok 1, kedua rontok 2, tinggallah Jenderal Urip dengan Kolonel, ya, Kolonel Urip dengan Pak Dirman. Di voting secara terbuka. Menang dengan 6 suara. Dari mana 6 suara ini? 6 divisi yang ada di Sumatera. Yang di Jawa hampir sama. Antara yang pro dengan yang tidak. Tapi alhamdulillah beliau bisa akur. Jadi Jenderal Sudirman yang jauh lebih junior, ya, sederhana, nggak kelihatan ada apa, ya mungkin tidak kelihatan sosok militernya, justru jadi panglima besar. Sedangkan Jenderal Urip Sumoharjo kemudian menjadi kepala stafnya. Alhamdulillah dengan duet ini, dalam banyak hal kata Presiden Soekarno, bagus juga kalau Urip Sumoharjo tetap jadi kepala staf. Karena nanti kalau berhadapan dengan ofisir-ofisir Belanda, dia fasih bahasa Belandanya. Jenderal Sudirman kemampuan bahasa Belandanya terbatas. Bahasa Jepang bisa, bahasa Jawa fasih, dan tentunya dia dapat support dari sebagian besar komandan peleton. Setelah itu beliau memimpin perang. Setelah Indonesia diakui kemerdekaannya oleh Belanda, wafatlah beliau. Makanya banyak orang yang mengatakan Jenderal Sudirman tidak merasakan manisnya perjuangan sampai hanya mengantarkan Republik ini diakui sama Belanda tahun 49. 1 tahun setelah itu beliau meninggal dunia. Ketika dikebumikan beliau itu, yang ngiringin banyak, bukan hanya dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan darat, mengirimkan orang untuk mengawal jenazah beliau ini. Itulah kemudian makanya nama dipakai menjadi nama masjid kita ini. Ya, saya sempat nanya, udah pernah belum ada kajian tentang Jenderal Sudirman? Belum Ustaz. Loh, antum nama masjidnya Sudirman, masa belum ada kajian tentang Jenderal Sudirman? Anggap aja ini bagian pertama. Ya, masih banyak yang menarik-menarik. Kita belum bahas tentang beliau waktu gerilya, waktu di Tandu. Itu banyak sekali karomah-karomah, pertolongan-pertolongan Allah. Pesawat terbang nggak bisa nembak. Malaikat-malaikat diturunkan berdasarkan penuturan-penuturan orang yang dekat dengan beliau. Nah, itu mungkin kita cari waktu lain atau di Ramadan atau kapan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها المسلمون
المسلمون